Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari tema ada rahasia di balik salib Kristus. Dan topik yang akan saya bahas dalam tema ini adalah It is finished. Sudah selesai. Tetelestai bahasa Yunaninya. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 29. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang dituliskan dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam, ia berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Kejadian pasal 3 mengatakan bahwa dengan berpeluh, dengan berkeringat, kita akan mencari kebutuhan hidup, karena tanah telah dikutuk akibat dosa Adam dan Hawa. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak, duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau menjadi kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu kembali. Dikatakan di sana, dengan berpeluh, dengan berkeringat, manusia mencari kebutuhan
hidup di dunia ini. Dan itu semua karena kutuk akibat dosa manusia. Penderitaan, sakit penyakit, kemiskinan, kesusahan, ya, itu semua akibat dari dosa, ya. Tapi kabar baiknya, Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk dosa dan hukum Taurat, kutuk dosa dan kematian kekal, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Hidup kekal artinya hidupnya Kristus yang tinggal dalam hati kita. Dan ketika Kristus hidup di dalam kita, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diberkati, ya, yang sudah menerima kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia, ya. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa supaya oleh Dia kita dibenarkan oleh Allah satu kali untuk selama-lamanya. 2 Korintus 5 ayat 21, ya. Dikatakan di dalam Lukas 22, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Dia merasakan penderitaan, kesengsaraan menjelang detik-detik penangkapannya yang akan diadili, dihakimi oleh Pilatus. Dan iblis telah memakai Yudas Iskariot untuk menangkap Yesus di Getsemani dan menyerahkannya kepada pemuka-pemuka agama, orang-orang Yahudi, untuk disalibkan. Ketika Yesus berdoa di Getsemani, dikatakan bahwa Dia menerima tekanan, depresi, ya, sampai palunya menjadi titik-titik darah, ya. Di Lukas pasal 22 ayat 44, Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Kalau bahasa farmasinya atau bahasa kedokterannya, ya, hematidrosis, ya, bahasa kedokterannya, di mana otak manusia atau kepala manusia ketika mengalami stres, tekanan, ya, intimidasi, ya, dan mengalami hal-hal negatif yang membuat dia
jadi pusing kepala. Lama-kelamaan pun kepala itu atau keringatnya itu mengeluarkan darah. Yesus mengalami stres dalam tanda kutip untuk menggantikan saya dan saudara. Dia mengambil semua kutuk di Taman Getsemani dan kayu salib 2000 tahun yang lalu. Artinya segala apa yang saat ini kita alami, kepahitan, kecemasan, beban berat, masalah hidup, tekanan hidup, sudah selesai di kayu salib. Penyakit-penyakit saudara dan saya sudah selesai di kayu salib. Ia yang tidak mengenal dosa dibuat jadi dosa, supaya oleh Dia kita dibenarkan, dan oleh bilul-bilulnya, luka-lukanya, kita disembuhkan dari penyakit-penyakit akibat dosa, dari penderitaan akibat dosa, ya. Karena Kristus telah menjadi kutuk di Kalvari supaya kita diberkati, ya. Dikatakan bahwa Kristus menjadi kutuk karena dosa kita, ya, supaya kita mengalami kemerdekaan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah, ya. Oleh karena itu saudara dan saya, percayalah bahwa hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari dosa dan maut, menyelamatkan kita dari dosa dan kutuk hukum Taurat. Di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kristus telah tergantung di kayu salib, menggantikan posisi kita, menjadi kutuk, menjadi dosa, supaya kita diberkati, diselamatkan, ya. Yang kedua, apa dampak dari karya Yesus yang telah selesai? Apa jaminan ketika Yesus mengatakan sudah selesai? Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, ya, artinya apa? Artinya kita beroleh keselamatan, oleh kasih karunia Allah, ya. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman,
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dampak dari perkataan Yesus ketika mengatakan sudah selesai, it is finished, artinya kita menerima kasih karunia dan keselamatan kekal. Bagi saudara dan saya yang saat ini masih terikat dalam dosa, terkungkung dalam dosa, masih hidup di dalam perjanjian lama, hidup dari mindset Sinai, ya, dari mindset Sinai perjanjian lama. Kristus memberikan kasih karunia, keselamatan, tanah perjanjian. Kita tidak lagi hidup di dalam Sinai, melainkan hidup di dalam Sion, karena Kristus telah mati dan bangkit dan hidup di dalam kita, dan kuasa kebangkitannya menjadi milik kita. Oleh karena itu percayalah dan undang dia sebagai juru selamat. Bagikan video ini dan banyak orang diselamatkan. Amin.